Ini ada 3 ekor Prostexa yang posisinya akhiran. Karena kita ada regenerasi baru gitu ya, yang posisinya muda-muda mau kita jadikan bibit, kemudian yang tua-tua kita keluarkan, itu kita masukkan ke domba-domba akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Di video kali ini kita ada di kandang pusat domba buat review salah satu domba jenis domba yang sering bikin penasaran, yaitu domba apkir. Apakah masih layak buat kurban, buat ternak, atau justru cocok buat konsumsi? Yuk kita langsung lihat gimana kondisi fisiknya dan bobotnya dan harganya. Dan sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info seputar peternakan yang ada di channel Hiji TV. Ramai sekali ya di siang hari. Assalamualaikum Kang Dani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Dani? Alhamdulillah sehat. Aduh, di siang kali ini nih Kang Dani, ini ramai-ramai sekali nih, berisik. Kenapa nih Mas Dani? Emang posisinya di kandang kita kebetulan sekarang jadwalnya pemberian pakan siang. Oh, Jadi biasanya pakan. untuk pemberian pakan itu dari jam 2 atau bisa di sore. Jadi jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Oh, oke. Nah, Kang ini saya ke sini mau tanya-tanya nih Mas Dani ya. Saya lihat di media sosialnya Pusat Domba ya Kang. Itu lagi adain domba apkir katanya ya. Oke, betul. Nah Kang, sebelum kita bahas ke videonya, boleh diperkenalkan dulu nih Kang. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kang. Perkenalkan, nama saya Dani Hamdani Maulana Hakim. Saya di sini sebagai admin sekaligus penanggung jawab yang ada di kandang Pusat Domba. Untuk lokasi kami berada di Jalan Agarugang, Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Jadi yang arah ke Tarajo. Oh, berarti ini kandang terbarunya di Pusat Domba ya Kang? Jadi ini posisinya kandang terbaru. Jadi di kandang-kandang terbaru ini ada dari domba-domba lokal, kemudian domba-domba askiran, kemudian domba-domba seri epan, kemudian domba-domba buat persiapan kurban nanti, gitu Kang. Sebelum ke review harganya ini Kang, Ya. mau tanya dulu nih Kang, domba apkir itu apa tuh Kang? Boleh, saya kan kurang paham ya Kang. Domba apkir itu apa Kang? Boleh dijelaskan secara rincinya Kang Dani? Oke, baik. Sebelumnya kalau untuk domba askir itu biasanya dikhususkan buat domba-domba pedaging atau yang udah enggak produktif gitu. Misalkan dari itu mau dari pejantan ataupun dari betina. Ini misalkan betina gitu ya. Kebetulan ada domba yang bajir atau enggak mau bunting-bunting gitu ya. Nah, sebelum kita keaskirkan, itu biasanya kita treatment dulu ya. Meskipun dia dikatakan title-nya bajir gitu ya, kita harus tetap berusaha bahwa si domba itu bisa bunting gitu ya. Nah, kita coba treatment. Kalau misalkan udah lewat nih, udah lewat selama 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, atau bahkan 1 tahun udah lewat, ternyata si domba tersebut enggak mau bunting-bunting. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai domba askir atau domba yang dikhususkan buat pedaging. Jadi domba-domba askir itu yang dikhususkan buat pedaging atau penggemukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang posisinya udah tua dombanya. Jadi dikatakan si dombanya usianya udah di 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau udah enggak produktif. Gitu. Itu bisa dikatakan domba askir. Nah, kemudian yang ketiga nih, buat si pejantan. Kalau misalkan ada masalah nih ya, dimulai dari masalah dalam macetnya atau staminanya kurang jos, itu bisa dikatakan domba askir juga atau dikhususkan buat domba-domba penggemukan. Biasanya domba-domba penggemukan itu ada dari jantan-jantannya gitu Kang. Kalau misalkan deskripsi dari domba apkir tersebut menurut kita gitu. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman atau misalkan menurut Kang sendiri ada pemahaman lebih lanjut ya mohon maaf gitu. Itu kan menurut pemahaman dari kita gitu. Kalau Iya, misalkan untuk domba-domba apkir gitu Kang. oh, jadi gitu ya Kang. Ini Kang, dalam kondisi dari segi fisiknya gimana ini Kang kalau dari domba apkir itu?
Nah, kalau misalkan dalam kondisi fisik, sebetulnya bisa dikatakan domba-domba askir itu domba-domba yang sehat, ya. Domba-domba sehat yang bagus buat penggemukan juga. Itu biasanya domba askir. Jadi domba askir itu bukan domba yang kurus, kering, penyakitan atau apa-apa, itu bukan yang seperti itu. Tapi yang posisinya dombanya sehat, tetapi dikhususkan buat pedaging. Ya, jadi yang hasil akhirnya itu dipotong. Jadi bukan hasil akhirnya itu buat pembibitan lagi, bukan. Misalkan kalau misalkan ada salah satu domba baik jantan maupun betina, itu udah ADG per bulannya, itu kenaikan per bulan dimulai dari si dombanya lahir sampai bulan berikutnya itu biasanya jelek. Misalkan naik dalam 1 bulan itu 2 kilo, atau misalkan 3 kilo, atau misalkan 4 kilo. Nah, ketika usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, itu bisa dikatakan domba askir. Kalau misalkan nanti hasil akhirnya buat penggemukan lagi, gitu Kang. Jadi kalau misalkan buat bibitan, itu kita belum bagus gitu ya. Jadi kita buangnya ke domba askiran, gitu. Oh, gitu ya, Kang. Kalau Oh, dari segi fisik sih seperti itu. Jadi bisa dikatakan dombanya sehat, kemudian dombanya dalam keadaan beringas atau aktif, lincah gitu. Jadi bukan yang kurus atau yang sakit gitu kan. nah Kang, kalau sebentar lagi kan Idul Adha ya, Kang. Betul. Nah, gimana kalau dari domba akhir itu cocok gak buat kurban gitu, Kang? Nah, sebetulnya cocok-cocok aja gitu Kang. Yang paling penting itu yang masuk ke dalam syariat Islam. Dimulai dari usianya yang udah 1 tahun. Kalau domba gitu ya, kadang ada juga pemahaman yang bilang domba itu usianya 6 bulan udah bisa dikurbankan. Nah, kemudian yang dombanya sehat. Jadi tidak ada cacat dalam segi apapun. Misalkan dalam ekornya tidak dipotong, kemudian telinganya nggak ada sobek apapun gitu ya. Kemudian dari tanduknya nggak ada patah apapun, kemudian dari matanya nggak ada yang buta atau pecah sebelah gitu ya, nggak ada sebelah, atau nggak ada bagian tubuh lainnya yang posisinya cacat atau tidak ada gitu. Jadi seperti itu kalau misalkan untuk kurbanan. Jadi yang paling terpenting itu yang dombanya sehat, aktif dan lincah, dan yang tentunya masuk sesuai syarat syariah kurban, syarat sah kurban gitu. Oh, gitu ya, Kang. Nah, Kang, kita langsung aja ke lihat dombanya. Sekaligus kita review harganya ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, Kang, langsung lanjut, Kang. Nah, baik, sebelah sini ada sih. Nah, sebelah sini ada ya. Nah, jadi di sebelah sini ada dari domba-domba yang posisinya cross texelan. Nah, ini ada 3 ekor cross texel yang posisinya akhiran ya. Jadi yang dombanya udah pada tua juga gitu ya. Lihat kondisi tubuhnya itu dia sehat gitu ya, sehat. Nih, sehat, cuman karena kita ada regenerasi baru gitu ya, yang posisinya muda-muda mau kita jadikan bibit, kemudian yang tua-tua kita keluarkan, itu kita masukkan ke domba-domba askir. Seperti itu. Kemudian sebelah sini juga ada ya. Jadi di setiap kandang itu ada yang posisinya domba-domba askir. Nah, sebelah sini juga ada nih. Ya. Jadi yang posisinya diambilnya yang sehat-sehat aja, sobat-sobatnya. Diambilnya yang sehat-sehat aja. Jadi yang posisinya kurus kering seperti ini itu kita tahan terlebih dahulu, kita gemukkan dulu, kita sehatkan dulu, kita treatment terlebih dahulu. Gitu kan. Kalau Saya misalkan pengen yang lebih banyak lagi itu ada di kandang sebelah bawah gitu. Itu domba-domba akhir kita kumpulkan di sebelah sana gitu kan. dilihat-lihat dari segi bobotnya mantap-mantap nih, Kang ya. Iya, betul. Kalau misalkan dari segi bobot Kang, biasanya itu rata-rata yang udah kita keluarin itu rata-rata di bobot 40, 50, 60, 70, bahkan yang 80 kilo juga ada. Wih, mantep banget nih, Kang. Betul. Kalau misalkan F1 Dorper yang askir ada di sebelah sana. Gitu. Boleh dilihat tuh, Kang? Boleh, ada di sebelah kanan sana, Kang. Oh iya, boleh. Ya. Sambil kita lihat-lihat sih di kandang baru ini ada dari domba apa aja gitu, boleh. Ini populasi untuk kandang baru, populasinya mau berapa nih, Kang? Kalau untuk populasi di kandang sebelah sini, ini ada dari 300 ekoran. Itu ada dari domba Dorper full blood sebelah sana, ada beberapa kandang aja, itu ada kandang kolonian gitu ya. Kemudian ada dari domba-domba lokalan seperti F1 Dorper, Cross Texel, dan domba yang lainnya. Kemudian sebelah sini ada domba buat kurbanan, persiapan kurban. Itu dari domba-domba Cross Texel.
kalau misalkan F1 Dorper itu udah sold out semuanya, Kang. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalkan di kandang kita paling sekarang sisanya di Cross Texelan. Kalau misalkan F1 Dorper itu masih pada muda-muda. Jadi usianya masih di sekitar usia di 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulanan. Ayo Kang, sebelah sini Kang. Nah, jadi ini sebagian ada yang baru dilepas sapi, ya, sebagian. Ini ada dari jantan betina, dombanya. Nah, kalau misalkan domba afkir itu ada sebelah sini, Kang. Oh, ini nih domba-dombanya nih. Nah, jadi sebelah sini ada dari domba-domba afkirnya, Kang. Nih. Apalagi yang ini jumbo, ya. Lihat. Itu yang bobotnya yang paling gede ini, Kang. Estimasi paling gede bobotan 70 kiloan ada. Ya. Yang ini ada dari Texel yang warna putih. Kalau misalkan yang warnanya ada hitam-hitam segini, ini dari F1 Dorperan. Gitu. Jadi kalau misalkan buat temen-temen nih yang minat afkiran F1 Dorper, mau nyoba potong F1 Dorper bisa aja. Harganya cukup ekonomis aja, Kang. Di 45.000. Harganya segitu, Kang? Iya, 45.000 per kilonya. Waduh, mantap banget nih sobat-sobat ternak semuanya nih yang mau domba afkirannya di kandang pusat domba ya, Kang. Iya, betul. Apalagi domba apa lagi nih, Kang? Kalau misalkan untuk sebelah sini ada sih Kang dari domba-domba cross Texelan. Nah, cuman ini buat persiapan kurban. Jadi sebagian ada yang posisinya udah di booking gitu ya, sebagian ada yang udah di booking, sebagian juga belum gitu. Nah, sebelah sini juga ada yang posisinya buat persiapan kurbanan. Jadi cocok gitu ya. Ketika 2 bulan, 3 bulan dombanya udah pada poel, jadi udah 1 tahun. Dengan bobotan di 40 kiloan ke atas. Mungkin untuk video kali ini segitu aja sih, Kang ya, kalau dari domba afkir mah ya. Oke, betul Kang. Kalau misalkan dari domba afkir mah cuma paling segitu aja sih dari farm kita. Untuk domba-dombanya, kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja di WA Kang. Soalnya kalau misalkan di video-video seperti ini kan kurang jelas nih. Kalau misalkan di WA itu lebih jelas, jadi bisa dipilih mau domba afkir yang kayak gimana pun, insya Allah ada ready. Oh Gitu ya, iya Kang. gitu, Kang. Kalau dari harga, insya Allah di 45.000 per kilo, dengan bobotan antara 40 sampai di 90 kiloan, tergantung spek juga. Oh, Pengen yang super ada di 90 kiloan. Nah, mungkin untuk video selanjutnya kita review dari domba untuk persiapan kurban ya, Kang. Oke, baik Kang. Kalau untuk persiapan kurban harganya berapa nih, Kang? Atau rahasia dulu nih? Kalau buat persiapan kurban, bolehlah di next video selanjutnya aja. Nah, boleh segitu aja ya, Kang, untuk video kali ini. Buat Oke. teman-teman, segitu aja untuk dari video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Pusat Domba dan channel Hiji TV ya, Kang. Iya. Nah, mungkin segitu aja, Kang Dani ya. Terima kasih untuk waktunya, Siap, Kang. sama-sama Kang. Nah, mungkin segitu saja buat sobat-sobat ternak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.